Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda Primary 5. Kali ini Misti akan memberikan contoh mengenai proyek keberagaman budaya untuk proyek CI di term 2 ini. Kita dengan baik, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Tri Lestari Ningsi. Saya berasal dari P5 Muhammad. Teman-teman, saya berasal dari Papua dan saya akan memberikan proyek keberagaman budaya dari asal daerah saya serta manfaat dan cara melestarikan keberagaman budaya. Saksikan sama-sama ya teman-teman. Pada proyek kali ini, karena saya berasal dari suku Papua, saya akan menyampaikan tentang suku bangsa dan bahasa dari Papua, kemudian pakaian adat, rumah adat, senjata, dan alat musik khas, juga makanan khas dari Papua. Selain itu, saya akan juga menyampaikan manfaat keberagaman budaya, serta cara melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, suku bangsa dan bahasa dari Papua. Papua itu terdiri dari 25 suku bangsa dan memiliki 270 macam bahasa. 5 suku bangsa yang terkenal di Papua adalah suku Asmat, suku Dani, Me, Suhli, dan suku Muyu. Selanjutnya, ini adalah contoh foto-foto suku-suku bangsa yang ada di Papua. Teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali suku bangsanya, tapi hanya 5 suku bangsa yang sangat terkenal dari Papua. Bahasa yang digunakan di Papua itu ada banyak sekali, ada sekitar 270 macam bahasa. Nah, sekarang kita akan melihat pakaian adat dari Papua. Pakaian adat yang berasal dari Papua itu adalah koteka atau holim, juga rok rumbai. Teman-teman bisa lihat ya, ini untuk yang laki-lakinya dan ini untuk yang perempuannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan bahwa di Papua itu ada rumah adat yang terkenal dengan nama Honai. Jadi di Papua itu laki-laki dan perempuan tinggal secara terpisah. Untuk laki-laki yang dewasa disebut Honai, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa disebut Ebai. Mirip-mirip ya bentuknya, tapi fungsinya di dalamnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya adalah senjata khas Papua. Ada tombak, busur panah, pisau belati, dan juga kapak batu. Sekarang kita akan melihat keragaman budaya alat musik khas dari Papua. Yang pertama ada tifa dan juga ada krombi. Nah, kalau teman-teman mengetahui Papua, daerah Papua itu adalah memiliki banyak makanan khas. Di antaranya ada papeda. Ini keluarga saya sangat menyukai papeda ini, yang dibuat dari sagu. Kemudian ada juga sagu lempeng dan juga ada ikan bakar colo-colo. Dan yang agak ekstrim adalah sutra. Jadi ini dimakan langsung baik digoreng ataupun dibakar. Seperti teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang manfaat keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Kalau teman-teman mengetahui bahwa dengan adanya keberagaman, kita jadi akan menumbuhkan nasionalisme. Nah, untuk teman-teman nanti ya kalau mengerjakan, teman-teman boleh menulis 2-5 alasan mengapa menurut teman-teman manfaat dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu apa. Nah, jadi teman-teman bisa menulis lagi ya menurut teman-teman apakah manfaat dari keragaman budaya. Yang ketujuh, saya akan menyampaikan bahwa kita harus memiliki cara, atau saya memiliki sebuah pemikiran tentang cara melestarikan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama adalah mengadakan festival kesenian secara berkala. Nah, ini karena ini merupakan contoh, jadi misalnya memberikan satu contoh. Sisanya teman-teman boleh memberikan pendapat kalian tentang cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Boleh sampai 5 teman-teman memberikan contohnya, tapi minimal teman-teman harus memberikan 3. Begitu juga dengan manfaat ya. Oke, sekian dulu ya contoh yang Mistri sampaikan.
Ini adalah contoh project dari Planning 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah saksikan kan contoh dari proyek untuk term 2 ini mengenai keragaman budaya yang ada di lingkungan kalian. Jadi, Misri kenapa memberikan contoh Papua? Karena Misri berpikir bahwa tidak ada mungkinnya yang dari Papua. Jadi, Misri memberikan contoh yang real, jadi tidak ada yang mungkin akan sama sama Misri. Jadi, mungkin kebanyakannya dari daerah Jawa dan sebagainya. Jadi, Misri memilih Papua sebagai contoh bahwa Misri berasal dari Papua. Kalau kalian berasal dari suku Sunda, Betawi, Padang, Sumatera Barat, itu bisa kalian sesuaikan seperti contoh yang disampaikan atau bahkan lebih keren dari yang Misri buat. Oke, bisa tunggu ya proyeknya di week ke-7 besok. Di week ke-7 besok paling lambat saat Misri meminta kalian ada Zoom dengan Misri, berarti itu adalah saatnya pengumpulan. Jadi minggu ini kalian usahakan selesaikan dengan baik dan minggu depan bisa tunggu proyeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.